Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Persekutuan Doa Pagi hari ini Bapak Saudara. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, mendengarkan firman, merenungkan firman Bapak Saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, segala permasalahan dan pergumulan yang kita sedang hadapi Bapak Saudara, jangan khawatir Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus Kristus saat Dia menyelamatkan setiap kita, Dia mati di kayu salib, Dia membeli hidup setiap kita Bapak Saudara. Dan sejak saat itu hidup kita adalah milik Tuhan, amin. Jadi jangan khawatir Bapak Saudara, karena tangan Tuhan terus memegang kehidupan setiap kita. Mari dengan lembut kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan kita. Mari kita serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus, Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Biar kita mau terus bekerja buat Tuhan kita. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. 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 Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur kita bisa berdoa pagi hari ini. Yang sebelum kita berdoa, kita akan membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara singkat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan untuk kesempatan hidup pagi hari ini yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami percaya bahwa nafas yang Tuhan berikan adalah anugerah. Untuk itu kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur Tuhan. Sebelum kami mengerjakan berbagai aktivitas, kami ingin berdoa, datang bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami baca juga menerangi hati kami untuk kami menjalani hidup ini di dalam terang firman. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baru saja sama-sama merayakan Paskah, memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, dan juga kebangkitan. Nah, saya tertarik pagi hari ini untuk kita merenungkan sebenarnya apa sih makna daripada mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat yang pertama sampai 8, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat
Bapak Saudara sekalian ya. Roma 6 ayat 1 sampai 8. Paulus menuliskan begini kepada jemaat di Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, Martin Luther, Bapak Reformator, ketika dia dicobai baik oleh keinginan daging dari dalam dirinya sendiri maupun pencobaan yang berasal dari luar dirinya, yaitu suara-suara si jahat yang menyuruh dia untuk melakukan dosa, suara-suara yang membuat dia tidak fokus dalam menjalani hidup yang penuh syukur, dan suara-suara yang mengintimidasi dia tentang masa lalu yang buruk. Ketika dia berhadapan dengan pencobaan yang demikian, dia itu selalu berteriak dengan satu teriakan. Teriakannya itu begini, Bapak Saudara, baptisatus sum. Nah, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia, aku telah dibaptis. Jadi setiap kali dia dicobai, maka dia akan berteriak keluar dan dia akan berkata, aku telah dibaptis. Pertanyaannya, apa hubungannya pencobaan untuk melakukan dosa, pencobaan untuk balik kepada masa lalu dengan teriakan aku telah dibaptis? Nah, ternyata Martin Luther sadar betul bahwa ketika dia dibaptis, maka baptisan itu adalah simbol daripada dia sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi baptisan itu adalah sebuah simbol bahwa kita itu mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma 6 ini. Mati dari kehidupan lama kita dan bangkit untuk menghidupi sebuah kehidupan yang baru. Sehingga ketika dia dicobai, Martin Luther dicobai untuk balik kepada dosa lama, balik kepada kehidupan yang lama, maka dia berteriak, aku sudah dibaptis, aku sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Martin Luther secara tidak langsung ingin berkata, mengakui bahwa dia itu orang berdosa, tapi dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Baptisan itu menjadi simbol proklamasi kita bahwa kita itu sudah memiliki hidup yang baru di dalam Yesus. Nah, namun saudara, faktanya ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan, tantangan hidup serta masalah, kita sering kali lupa bahwa kita ini sudah dibaptis di dalam Kristus. Nah, pertanyaan yang saya ingin kita renungkan pagi hari ini adalah, apa artinya sih mati dan bangkit bersama dengan Kristus? Apa artinya dibaptis dalam Kristus? Maka satu arti yang paling utama adalah begini, saudara, bahwa arti dari mati dan bangkit bersama dengan Kristus, atau arti dari kita dibaptis dalam Kristus, artinya kita itu sudah memiliki status yang baru. Saya ulangi ya, artinya adalah waktu kita dibaptis, waktu kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, artinya adalah kita sudah memiliki status yang baru. Status adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tidak jarang kita lihat orang lain, cara kita melihat orang lain itu didasarkan pada status yang menempel pada orang tersebut. Misalnya saja, saudara, berapa tahun yang lalu itu ada seorang YouTuber, ya. Bapak Ibu Saudara bisa cari tuh di YouTube ya, video nama YouTuber itu adalah Arif Muhammad. Nah, dia ini bikin video drama-drama sitkom begitu ya,
Lalu kemudian kalau Bapak Ibu Saudara mau cari di YouTube, cari boleh YouTube namanya Mak Betty ya. Jadi dia memerankan figur mama-mama dengan logat Batak begitu dan komedi begitu ya. Banyak orang yang menonton dan kemudian trending. Nah, dia bercerita bahwa dia dulu itu hanya seorang cleaning service, tukang bersih-bersih. Namun tiba-tiba dia buat video-video, dia upload mulai dari Instagram, lalu kemudian dia upload ke YouTube. Lalu YouTube-nya itu menjadi trending. Video-video di YouTube-nya menjadi trending, lalu dia bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Bahkan pada akhirnya dia cerita bahwa per bulan itu dia bisa menghasilkan 150 juta. Ya. Nah, ini penghasilan berlipat-lipat kali ya dari gajinya sebagai seorang cleaning service. Dia beli mobil, dia beli rumah, pakaian yang bagus, dia menjadi terkenal. Lalu dia bilang begini, banyak teman-temannya yang dulu nggak pernah mau deket-deket dia waktu dia jadi cleaning service, sekarang jadi mendekat. Kenapa? Karena si Arif Muhammad ini udah jadi terkenal, statusnya udah berubah. Ya. Bahkan sampai ada yang ngaku-ngaku jadi saudara. Nah, ini sering kan kita temuin gini ya. Nah, cara kita melihat orang lain, sadar atau nggak sadar, saudara, itu berubah ketika statusnya berubah. Nah, coba renung-renungkan ya. Cara kita melihat teman orang lain kita ya. Itu bisa berubah. Dulu bukan siapa-siapa dia, kita mungkin anggap remeh dia. Tapi waktu dia udah jadi something, cara kita lihat juga berubah ternyata. Nah, tidak jarang juga kita menemukan bahwa cara seorang melihat, tadi kita melihat orang lain ya. Jadi status orang lain berubah, cara kita melihat dia berubah. Nah, yang kedua begini, tidak jarang juga cara kita melihat diri sendiri itu menjadi berubah ketika status kita berubah. Bahkan sikap dan tingkah laku kita itu juga akhirnya menjadi berubah. Saya kasih contoh sederhana begini, misalnya ada orang yang tiba-tiba mendadak jadi kaya begitu ya. Padahal dulunya miskin sekali. Jadi karena sekarang udah kaya, maka dia nggak mau lagi berteman dengan teman-teman yang dulu waktu dia susah. Dia sekarang berteman dengan teman-teman yang selevel ya ekonominya. Sebab dia berpikir kalau berteman dengan yang nggak selevel lebih rendah ya dia nggak bisa berkembang. Susah dia dapat project-project bisnis ya. Dan bisa jadi dia mungkin pikir mindsetnya jadi mindset orang miskin begitu. Nah, akhirnya dia berteman dengan orang-orang yang selevel. Nah, kita pasti nggak suka nih orang yang kayak gini ya. OKB, orang kaya baru gini ya. Kita pasti nggak suka dengan orang yang seperti ini karena tiba-tiba dia jadi berubah begitu. Kita akan lihat nih orang jadi sombong ya. Dan kita apalagi kalau dulu waktu dia susah kita pernah bantu dia, maka kita akan bilang nih orang kacang lupa kulit. Dulu susah gue bantu, sekarang udah sukses dia lupa. Nggak mau lagi ngaku sebagai teman. Oke? Nah, tapi apapun itu, yang jelas dari fenomena ini kita melihat memang cara seseorang melihat dirinya sendiri ternyata bisa berubah. Kalau statusnya berubah. Kita nggak boleh memang jadi orang yang kacang lupa kulit. Nggak boleh. Begitu. Tetapi cara kita waktu status kita berubah, suka atau nggak suka, pasti berubah cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, mungkin kita berpikir tadi salah. Cara kita memandang orang lain, diri kita sendiri, seharusnya tidak boleh berubah. Meskipun status kita berubah. Tapi perhatikan baik-baik, Bapak Saudara. Ketika status kita berubah, maka hidup kita kan pasti berubah. Dan pada waktu yang sama, cara berpikir kita pasti berubah. Pasti. Cara kita memandang diri kita sendiri dan orang lain pasti sedikit banyak berubah. Ya. Justru menurut saya kalau status kita berubah tetapi cara pandang kita nggak menjadi berubah, ya ada yang salah dengan diri kita. Hanya saja sebenarnya yang menjadi catatan saya, perubahannya jangan perubahan yang buruk. Perubahan itu haruslah perubahan yang lebih baik. Status kita berubah naik level, cara kita memperlakukan diri kita sendiri harus juga naik level. Cara kita memperlakukan orang lain juga harus naik level. Bukan jadi orang yang punya karakter sombong malah. Ya. Maka naik levelnya cara kita hidup sebenarnya sangat dipengaruhi dengan perubahan status kita. Kesadaran akan status kita sudah berubah akan berdampak pada naik levelnya cara kita hidup.
Yaitu tadi, cara memperlakukan diri sendiri dan cara kita memperlakukan orang lain. Nah, ini yang Paulus maksudkan di dalam Roma 6 tadi. Ya, ini yang Paulus sebut, katakan kepada jemaat yang ada di Roma tadi, Bapak Saudara. Status kamu sudah berubah. Kamu sudah dibaptis dalam Kristus. Kamu dulu di dalam dosa, sekarang di dalam Kristus, kata Paulus. Bahkan Paulus di ayat 4 dia bilang begini. Demikianlah, di ayat 4, Roma 6 ayat 4, demikianlah kita telah dikuburkan, ditanam bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalimat metafora yang pengandaian yang Paulus gunakan ini adalah pengandaian planting atau bercocok tanam. Demikianlah kamu ditanam, dikubur. Nah, ini ibarat seperti biji. Ini saya mau jelaskan sedikit ya. Seperti biji yang diambil dari pohon kebun dosa. Jadi sebuah kebun dosa begitu ya. Lalu ada pohonnya berbuah. Nah, kita itu seperti buah dari kebun dosa. Kita diambil bijinya dari buah pohon dosa, dari kebun dosa itu. Lalu sebagai biji yang diambil dari pohon kebun dosa, kita mati. Lalu kita dibawa dan ditanam di tanah yang berbeda, yaitu di dalam tanah Kristus. Lalu setelah kita ditanam, maka kita akan bangkit, kita akan seperti biji yang mati itu. Kita akan bertumbuh, mengeluarkan tunas, dan seterusnya berbuah, bertumbuh dan berbuah. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka kita sudah mati seperti biji itu. Tapi kemudian kita hidup bertunas di dalam tanah Kristus itu. Kita tidak lagi hidup pada pohon di kebun dosa. Enggak. Kita sudah berada di kebun Kristus, di pohon Kristus. Status kita berubah. Jadi cara hidup kita harus berubah. Gambarannya sama seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Mereka mengalami baptisan ketika mereka menyeberangi Laut Tebra, Laut Merah. Setelah mereka menyeberang, maka mereka menjalani perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun sebagian orang Israel komplain kan, ngeluh mereka, bersungut-sungut kata Alkitab, dan bahkan ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak dapat kembali ke Mesir karena mereka sekarang bukan budak lagi, melainkan orang merdeka. Mereka harus memandang ke depan, melangkahkan kaki ke depan menuju tanah perjanjian. Namun bukankah sebagian bangsa Israel gagal? Status mereka berubah. Mereka orang berdosa, mereka bukan budak lagi. Tapi mindset mereka, cara berpikir mereka, masihlah cara berpikir budak. Cara berpikir mereka tidak mencerminkan status mereka yang sekarang, yaitu orang merdeka. Nah, seringkali orang Kristen begitu. Kita sudah statusnya berubah karena kita adalah orang yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita di dalam Kristus. Status kita berubah. Tapi kadang status berubah, cara hidup kita masih lama. Yaitu cara hidup sebagai hamba dosa, budak dosa. Dan ini yang harus kita perlu renungkan pagi hari ini. Hal yang paling penting adalah, Bapak Ibu, setiap bangun pagi, sadari status kita. Bahwa kita harus ingat bahwa status kita ini udah berubah di dalam Kristus. Kita ini anak Tuhan. Kita ini anak kebenaran. Sehingga kita harus hidup bersesuaian dengan status yang sudah dianugerahkan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi terakhir. Ada seorang anak di pinggir jalan, sebut aja namanya anaknya itu Andrew. Dia adalah seorang anak pengemis di jalanan. Pakaiannya compang-camping, kotor, bau. Dia punya kebiasaan untuk cari-cari sisa makanan di tempat sampah yang dibuang orang. Suatu hari ada seorang raja melewati jalan tersebut. Oh, dia sangat kasihan sekali melihat Andrew, anak ini. Maka raja itu mengambil si Andrew, sang anak pengemis ini, lalu mengangkatnya sebagai anaknya. Dia menyuruh pelayan membersihkan anak tersebut, memandikannya, menggantikan pakaiannya dengan pakaian kerajaan yang bersih, yang bagus, yang harum.
Kemudian dia dididik caranya memegang garpu, sendok, pisau untuk makan. Dia diajari cara berjalan dan juga diberikan pendidikan yang terbaik. Status Andrew berubah. Perlahan namun pasti setelah 5 tahun, anak ini mulai menjadi anak yang pintar. Anak ini memiliki banyak pengetahuan. Dia berjalan dengan sangat berwibawa sekali kalau dia berjalan ya. Dia bertumbuh menjadi seorang anak raja, anak remaja yang tampan. Dia anak raja. Sampai suatu hari si Andrew ini memutuskan untuk berjalan-jalan di pinggiran kota untuk melihat rakyatnya. Lalu sampailah ia di sebuah jalan yang berkubang dan kotor. Terdapat tempat sampah di mana orang-orang lewat dan membuang sisa makanan di tempat sampah itu. Tiba-tiba anak ini teringat pada masa kecilnya si Andrew ini. Ia teringat bahwa dia dulu makan sisa-sisa makanan dari tempat sampah di pinggir jalan itu. Ada suara di dalam hatinya, "Hei, kamu itu sebenarnya anak pengemis. Tempatmu di situ. Pergi ke tempat sampah itu. Makannya enak di sana." Ia mulai teringat masa lalunya ketika ia dulu cari-cari sisa makanan di tempat sampah, lalu menemukan sebuah paha ayam yang masih utuh. Baginya waktu itu adalah waktu yang sangat membahagiakan. Lalu ketika dia berpikir demikian, tiba-tiba ada seorang di pinggir jalan dengan pakaian compang-camping dan bau memanggil nama Andrew. Orang itu memanggil. Andrew langsung menoleh dan melihat bahwa orang itu ternyata adalah teman masa kecilnya dulu. Dan teman masa kecilnya di mana dia mencari sisa makanan di tempat sampah. Orang itu memanggil dan berkata, "Asalmu di sini, Andrew. Kemarilah. Di sini lebih bebas. Kok pakaian kamu aneh banget? Kamu bukan anak raja. Kamu cuma pengemis. Ingat, kamu hanya seorang anak pengemis." Mendengar itu Andrew sangat galau sekali. Dia teringat bahwa dulu dia seorang anak pengemis. Dia sebenarnya bukan anak raja. Tapi ketika dia sedang galau demikian, sang raja tiba-tiba datang. Dia peluk Andrew. Lalu dia berkata, "Andrew, kamu anakku. Aku mengasihimu. Tempatmu bukan di sini. Mari kita pulang ke istana." Status kita bukan lagi di dalam dosa. Jangan dengarkan dosa berbisik dan mengajak kita lagi untuk berdosa. Status kita anak Allah, Bapak Ibu. Kita di dalam Kristus, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita harus jadi biji yang ditanam di kebun Kristus. Kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Ingat bahwa akan selalu saja ada godaan dan suara yang ingin membuat kita kembali kepada status lama kita. Tapi kita harus berkata, "No, tidak. Aku ini anak Tuhan di dalam Kristus. Aku sudah dibaptis, aku sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus." Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami terus mengingat status kami dan kami bisa hidup bersesuaian dengan status kami sebagai anak Tuhan yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Tuhan, pegang tangan kami sepanjang hari ini, peluk kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan berdoa pagi hari ini untuk beberapa pokok doa. Saya ingin mengajak kita bersyukur terlebih dahulu untuk rangkaian kegiatan Paskah yang sudah kita laksanakan bersama-sama sebagai jemaat GKBJ Kelapa Gading. Kita berdoa supaya setiap pribadi di jemaat GKBJ Kelapa Gading, Pos Solo maupun juga Karawang, kita semua memiliki semangat Paskah ya, yang membawa kita akan terus hidup di dalam kemenangan kebangkitan Tuhan. Mari kita bersama-sama buka suara kita bersyukur. Bapak, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami punya Tuhan yang rela mati buat kami tapi juga yang bangkit. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kebangkitan. Biarlah semangat itu yang terus ada di dalam hati kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Memang banyak tantangan dan pergumulan hidup kami Tuhan. Tapi setiap kali kami mengingat bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kami, maka kami sadar
bahwa perjuangan dan pergumulan yang kami kerjakan, yang kami jalani, yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah perjuangan yang keluar dari kemenangan yang Kristus berikan. Sehingga kami orang benang meskipun kami hari ini sedang bergumul dengan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa, berterima kasih kepadamu. Yang kedua, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Kita berdoa untuk gejolak politik di tengah-tengah bangsa kita yang kadang memanas, membawa banyak isu berkaitan dengan pemimpin, bahkan juga berkaitan nanti dengan pemilihan presiden yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan menolong agar politik di bangsa kita bisa kondusif, Tuhan yang menjaga, memegang bangsa kita, karena kita percaya Tuhan mengasihi bangsa kita. Lalu berkaitan dengan bangsa negara, kita juga berdoa untuk mayoritas tentu saudara-saudara kita umat muslim yang akan merayakan perayaan hari besar mereka. Ya, sebagian mereka mungkin akan mudik. Kita berdoa supaya Tuhan menolong agar perayaan hari besar ini berjalan kondusif. Doakan aparat keamanan yang mengamankan mudik lebaran supaya semuanya berjalan dengan kondusif. Dan semua yang terlibat berkaitan dengan perayaan hari besar saudara-saudara kita ini semuanya dapat dikoordinasi dengan baik. Doakan juga semua pemudik juga dapat menjaga protokol kesehatan selama mudik agar setelah Idul Fitri ini tidak terjadi gelombang ataupun peningkatan status COVID di negara kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, politik, pemimpin bangsa kami, dan segala isu-isu yang berkaitan di tengah-tengah bangsa kami. Apapun yang terjadi, doa kami, berikan hikmat buat presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, semua menteri, semua jajarannya. Berkati juga agar Tuhan yang memegang selalu bangsa kami di tengah-tengah berbagai isu yang memanas di tengah-tengah perpolitikan Indonesia. Dan kami berdoa biarlah secara ekonomi juga Tuhan Kau jaga, Kau pegang Tuhan. Sehingga kami semua umat Tuhan yang mengerjakan bisnis kami, hidup dan menyembah Tuhan di tengah-tengah bangsa ini bisa mengerjakannya semuanya dalam anugerah dan kondisi yang baik Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang mayoritas muslim Tuhan yang akan merayakan perayaan hari besar mereka. Dan sebagian mereka mungkin akan mudik Tuhan. Doa kami, Tuhan, ya tolong berkati supaya petugas keamanan bisa mengkoordinasi dan semua pihak-pihak yang terkait bisa mengkoordinasi dengan baik Tuhan. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan perayaan hari besar ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Bahkan kami rindu supaya protokol kesehatan juga kebijakannya bisa dibuat dengan bagus Tuhan. Sehingga tidak jadi peningkatan daripada status penularan COVID di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu supaya COVID ini segera berakhir. Tuhan yang tolong. Kami berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga mau berdoa Bapak Ibu untuk jemaat GKBJ Kelapa Gading, agar kita semua berani untuk meninggalkan kenyamanan LDR nih saya bilang ya, ibadah secara online. Kita secara perlahan memberanikan diri untuk beribadah secara onsite di gedung gereja setiap hari Minggu. Nah, kita berdoa agar Tuhan menolong kita supaya kita punya keberanian ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan menyerahkan untuk jemaat kami semua Tuhan, GKBJ Kelapa Gading maupun juga Kerawang dan Solo, agar kami juga memberanikan diri Tuhan untuk beribadah secara onsite di gereja, gedung gereja Tuhan. Tolong kami, memang ada kekhawatiran-kekhawatiran, tapi biarlah kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak menghambat kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami rindu supaya tetap protokol kami jaga, dan kerinduan kami, biarlah kami dapat beribadah Tuhan, bersekutu sebagai umat Tuhan, dan kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kami juga berdoa khusus untuk ibadah onsite teen disciples remaja yang anak-anak kuliah pada mulai hari Minggu tanggal 24 April ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan baik. Para remaja mau datang beribadah bersama, mereka menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat terakhir Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang mungkin lemah tubuh, yang sakit, yang mungkin selesai melakukan operasi atau persiapan melakukan operasi atau apapun yang sedang mereka jalani berkaitan dengan kesehatan mereka. Doa kami, biarlah kuasa, naungan, mujizat, penyertaan Tuhan itu melekat kepada mereka, sehingga mereka memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan, penguatan kepada mereka, penguatan iman mereka yang daripada Tuhan. Tubuh mereka sehat, tetapi juga iman mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa pagi hari ini, melanjutkan kehidupan kami yang ada di depan. Pegang tangan kami terus,
Tolong kami supaya kami dapat hidup bersesuai dengan status kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Demi Kristus Yesus, biarlah anugerah yang daripada Tuhan itu turun atas kami, menaungi kami mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas.